Nah, selanjutnya kita beralih ke tren yang ada di aplikasi sebelah. Yang ngomong kalau pekerja yang ada di SCBD itu biasanya memakai lanyard kompani merek Coach dan sepatu Tory Burch. Hai friends, kembali lagi di channel Rehansan. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kalian mungkin kalau dengar kata SCBD, nggak bakal asing lagi kan? Kayaknya orang banyak ngomongin tentang itu. Dan ya mungkin kalau kalian aktif di sosial media sebelah, pasti udah nggak bakal asing dengan SCBD ini. Kawasan SCBD memang udah nggak asing terdengar di telinga orang Indonesia. Apalagi orang-orang yang tinggal di daerah Jabodetabek. Tapi apa sih sebenarnya kawasan SCBD itu? Penasaran guys? Aku akan bahas setelah ini. Nah, kita mulai dari sejarah awal berdirinya kawasan SCBD ini. Kawasan SCBD ini pertama kali dikembangkan oleh PT Danayasa Atama Tbk pada tahun 1987. Kawasan seluas 45 hektar ini memiliki gedung pertama yang dibangun, yaitu Gedung Artagraha yang merupakan gedung perkantoran. Awalnya, kawasan ini dibangun melalui sebuah master plan yang disusun pada tahun 1987 hingga pada tahun 1992. Pembangunannya dimulai pada tahun 1992 dan Pemprov DKI pada saat itu menyetujui dan mempercayakan pada pembangunan tersebut. Wah, keren ya! Mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kawasan SCBD itu? Kawasan SCBD merupakan kawasan bisnis terpadu yang letaknya ada di Jakarta Selatan. Kawasan ini terdiri dari perkantoran, kondominium, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan hiburan. Ya sesuai namanya guys, SCBD, Sudirman Central Business District, sebagai pusat ekonomi dan pusat bisnis sebuah kota. Nah, CBD atau CBD itu biasanya ada di setiap kota, walaupun sebenarnya namanya itu nggak selalu ada unsur CBD-nya. Salah satu tanda-tandanya, yaitu pokoknya di situ kelihatan wah gitu. Banyak tempat perkantoran, hotel, mall, hiburan, dan lain-lain. Nah, biasanya juga wilayah CBD itu didominasi oleh gedung-gedung tinggi, mewah gitu, yang di dalamnya terdapat banyak fungsi, atau biasa disebut mixed use building. Jadi kurang lebih gitu untuk penjelasan awalnya. Kalian nggak pusing kan? Aman? Aku lanjut nih. Kawasan SCBD ini terletak di segitiga emas Jakarta, yaitu garis imajiner yang berbentuk segitiga. Tapi bukan Bermuda ya. Segitiga emas tersebut merupakan distrik pusat bisnis terbesar yang ada di Jakarta. Garis imajiner tersebut dilalui oleh beberapa jalan utama, seperti Jalan Mh Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said. Nah, di situ ada beberapa kawasan pusat bisnis lainnya, antara lain ada Mega Kuningan, Rasuna Epicentrum, dan Kuningan Persada. Wah, banyak banget ya kawasan pusat bisnisnya. Jadi pengen kesana deh. Tapi coba cek dulu dompetnya. Aman nggak? Haha. Nah, selanjutnya, aku akan bahas perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di kawasan SCBD. Kan identik dengan perkantoran tuh. Aku nggak bakal sebutin semuanya ya, tapi nanti kalian bisa baca sendiri dari tulisannya. Gedung Bursa Efek, Pacific Century Place, Equity Tower, Gedung Energi, dan masih banyak lagi tentunya perusahaan keren yang ada di SCBD. By the way, aku dapat daftar perusahaan ini dari TikTok @kaupala. Jadi buat kalian yang penasaran lebih lanjut, bisa tanya aja di username itu ya. Selanjutnya, ada berita menarik nih. Jeng jeng. Kawasan SCBD ini bakal dibangun satu gedung tower
yang nantinya bakal jadi daya tarik bagi Indonesia. Karena apa? Gedung ini direncanakan memiliki 111 lantai dengan total ketinggian 638 meter. Wow, ya, gedung ini bernama Signature Tower Jakarta. Gedung ini nantinya kalau sudah selesai dibangun akan menjadi gedung tertinggi kelima di dunia dalam daftar 100 gedung tertinggi yang dikeluarkan oleh Council of Tall Building and Urban Habitat edisi tahun 2011 dari Illinois Institute of Technology, Amerika. Tapi mungkin sekarang sudah banyak perubahannya tentang daftar gedung tertinggi itu. Tetapi, Signature Tower Jakarta memang direncanakan menjadi gedung paling tinggi yang ada di Indonesia. Satu lagi yang nggak kalah menarik, SCBD punya mall Asta Distrik 8 yang spot fotonya instagramable banget, yang sering dijadikan objek foto oleh anak-anak hits yang ada di Jabodetabek. Kayak gini. Jadi tampilannya kayak berada di Manhattan, New York guys. Pokoknya kece abis. Nah selanjutnya, kita beralih ke tren yang ada di aplikasi sebelah. Yang ngomong kalau pekerja yang ada di SCBD itu biasanya memakai lanyard kompani merek Coach dan sepatu Tory Burch yang harganya pasti nihil-nihil. Tapi ya, itu biasanya tergantung dari gaya hidup para pekerja di sana. Gak semua kok para pekerja di sana pakai outfit yang elit-elit. Katanya sih gitu. Coba kalian yang pernah main langsung ke SCBD, gimana pemandangan dan pengalaman kalian di sana? Apakah sesuai dengan yang diomongin di aplikasi sebelah? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kira-kira itu aja untuk pembahasan singkat kawasan SCBD. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke guys, kayaknya gitu aja. I wanna say thank you and always remember, Rehan San.